Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Pelajaran kita kali ini berkaitan dengan Nabi Hud alaihissalam dan Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Hud diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Ad, dan Nabi Saleh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Tsamud. Nabi Hud dan Nabi Saleh ini selalu disebutkan bergandengan di dalam Al-Qur'an. Seringnya seperti itu disebutkan bergandengan. Sebagaimana bergandengannya kaum mereka juga, yaitu kaum Ad dan kaum Tsamud. Nabi Hud dan Nabi Saleh ini adalah contoh bagi orang yang bersabar, adalah suri tauladan bagi orang yang diminta kepadanya untuk bersabar. Akan tetapi terdapat perbedaan antara sabarnya Nabi Hud dan sabarnya Nabi Saleh. Bagian mana yang disabarkan padanya di situ oleh Nabi Hud, dan bagian mana yang disabarkan dirinya di situ oleh Nabi Saleh alaihi wassalam. Yang pertama adalah Nabi Hud. Untuk mengetahui letak kesabarannya Nabi Hud alaihissalam, maka perlu kita mengambil sedikit gambaran tentang kaum Nabi Hud tersebut, yaitu kaum Ad. Kata-kata yang paling pas, yang paling cocok untuk menggambarkan kaum Ad ini adalah mereka adalah kaum yang militer, yaitu kaum yang condong kepada militer. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya mereka memiliki benteng-benteng yang kokoh, kemudian mereka memiliki pangkalan militer di setiap jalan atau di bagian yang tinggi di sisi jalan. Kemudian mereka memiliki badan yang besar dan kuat. Kemudian mereka juga memiliki jumlah yang banyak. Mereka adalah penguasa di muka bumi setelah Nabi Nuh alaihissalam. Di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wadhkuru idz ja'alakum khulafa'a min ba'di Nuh. Ingatlah ketika Allah menjadikan kalian para penguasa di muka bumi setelah Nuh alaihissalam. Jadi mereka ini adalah para penguasa yang berkuasa secara militer. Semua suku-suku selain Ad tunduk kepada kaum, karena memang mereka memiliki badan yang kuat, jumlah yang besar, dan keilmuan tentang militer yang tinggi, sehingga ketika mereka merasa yang paling kuat, mereka mengatakan man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat dari kami? Tentunya Allah Subhanahu wa taala. Condongnya kaum Ad ke militer ini tampak dari perkataan mereka ketika mereka menyeru Hud alaihissalam, yaitu ketika mereka ngomong dengan Hud alaihissalam, mereka mengatakan inna lanaraka fi safaha, kami melihat engkau itu lemah akal. Jadi mereka itu condongnya melihat kepada lemah dan kuat.
Ini menunjukkan bahwasanya mereka itu condong ke militer yang memang selalu melihat atau memikirkan mana yang lemah dan mana kuat. Berbeda dengan kaum Nabi Nuh yang ketika mereka menyeru Nabi Nuh alaihissalam, mereka mengatakan inna lanaraka fi dhalalin mubin. Kamu itu berada di dalam kesesatan, dan sesat tidak sesat ini adalah kata-katanya ulama cendekiawan, ilmuwan, bukan kata-katanya militer biasanya. Karena golongan ulama lah yang mengatakan sesat atau tidak sesat, dan golongan ulama itulah golongan kaum Nabi Nuh alaihissalam. Bisa kamu bayangkan, apabila kamu diutus kepada kaum yang memiliki kekuatan militer yang sangat dahsyat, kemudian kamu berdakwah kepada mereka dan melarang mereka melakukan kerusakan di muka bumi, kira-kira apa yang kamu dapatkan dari mereka? Itulah yang didapatkan oleh Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud datang kepada mereka. Beliau mengatakan, "Atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'basun?" Apakah kalian membangun di setiap tanah tinggi atau di setiap samping jalan sebuah bangunan yang darinya kalian membuat keonaran, kerusakan, setiap ada orang lewat diganggu? Wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun, dan kalian membangun benteng-benteng agar kalian kekal, tidak dapat diserang, tidak mati-mati. Wa idza batashtum jabbarin, dan apabila kalian menyerang, merampas, maka kalian menyerang, merampas dengan kejam, dengan bengis dan kejam. Kemudian beliau mengatakan, wattaqullaha wa ati'un, dan takutlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada saya. Kalau seandainya kamu mengatakan sebuah perkataan ini kepada kaum yang cenderung ke militer, yang memiliki kekuatan yang dahsyat, maka yang akan kamu dapatkan adalah azab atau siksaan atau aniaya atau macam-macam kezaliman yang lainnya. Dan disitulah kesabaran Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud bersabar menghadapi cobaan yang berat tersebut, menghadapi azab dan siksaan tersebut. Nabi Hud bersabar. Bahkan sebagian ulama mengatakan kesabaran beliau itulah mukjizatnya beliau alaihissalam. Ketika beliau dan kaumnya diazab, namun mereka tidak kembali ke agama nenek moyang mereka, itulah mukjizat menunjukkan bahwasanya agama yang mereka peluk sekarang ini adalah agama yang benar. Kenapa? Karena apabila orang itu berada di dalam suatu kebenaran atau dia itu dekat dengan kebenaran, maka siksaan apapun, azab apapun biasanya tidak akan menjadikan dia untuk murtad kembali ke belakang. Kalau dia memang seorang yang mencari kebenaran. Beda dengan orang yang mencari nafsu syahwat dunia, maka dengan sedikit syahwat dia akan meninggalkan agamanya. Jadi Nabi Hud ini bersabar terhadap azab dan siksaan yang didapatkannya dari kaumnya. Alhamdulillah sekarang kita tidak berada di zaman atau di tempat sebagaimana di zaman dan tempatnya Nabi Hud sekarang. Alhamdulillah kita tidak bagian dari suku Uighur yang mendapatkan siksaan yang lumayan kuat dari pemerintah kafir, dan bukan juga dari Rohingya yang mendapatkan siksaan yang kuat dari orang-orang kafir. Alhamdulillah. Akan tetapi apabila suatu saat nanti kita menghadapi persoalan yang sama, atau datang kembali penjajah ke sini, Belanda dan Jepang, kemudian kita mendapatkan azab sebagaimana azabnya Nabi Hud, maka beliau ini adalah contoh teladan kita. Beliau bisa bersabar sekuat itu. Apa rahasianya? Rahasia beliau bersabar, yang pertama, beliau
dengan berimannya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau yakin bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu hanyalah dengan izin sang penguasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musuh-musuhnya, musuh-musuh kita beriman bahwasanya mereka itu berada di bawah kekuasaan sang penguasa yang asli, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga meyakini bahwasanya kita berada di jalan yang lurus, di jalan Allah yang lurus, sehingga kita tidak mau berbelok dari jalan yang lurus tersebut, sehingga tidak jadi sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal kita telah menerima azab yang banyak. Hal ini dapat diambil dari perkataan Nabi Hud alaihissalam. Ketika beliau diazab oleh kaumnya, beliau mengatakan fakiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Saya bertawakal kepada Allah, penguasa saya, yang menciptakan saya, yang memiliki saya, dan penguasa kalian yang memiliki kalian dan menciptakan kalian dan mengatur kalian. Ma min dabbatin illa huwa akhirun bi nasiyatiha. Tidak ada satu makhluk hidup pun yang melata di atas bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala memegang ubun-ubunnya, bagian kepalanya. Jadi semuanya itu di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah inginkan, maka itu yang terjadi. Tapi Allah tidak inginkan, tidak izinkan, walaupun mereka ingin, maka itu tidak akan pernah terjadi. Mereka sangat ingin sekali membunuh Nabi Hud alaihissalam, namun dengan keinginan yang sangat itu mereka tetap tidak sanggup, tidak bisa membunuh Nabi Hud alaihissalam, karena Nabi Hud dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari pembunuhan. Kemudian beliau berkata, inna rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Rabbku berada di jalan yang lurus. Selain bersabar terhadap azab yang kita dapatkan, perlu juga kita bersabar agar tidak cepat-cepat ingin melihat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita menerima azab itu kita sabar, tapi kita ingin cepat-cepat orang itu mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala langsung di dunia ini. Ingin kita melihatnya. Dan ini adalah suatu hal yang menunjukkan bahwasanya kita itu tidak sabar. Kalau harus Allah Subhanahu wa taala membalas mereka di dunia ini, untuk apa gunanya api neraka? Api neraka itu digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membalas semua kelakuan yang mereka lakukan kepada kita, dibalas nanti oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka. Allah Subhanahu wa taala adalah sangat penyayang. Kalau hambanya mengakui kesalahannya, maka Allah Subhanahu wa taala sayang dan menerima taubatnya. Mengakui kesalahannya, Allah Subhanahu wa taala bahkan bisa mengeluarkan mereka dari api neraka. Tetapi mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengeluarkan mereka dari api neraka ketika mereka telah mengakui kesalahan mereka di dalam api neraka? Simak ayat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu rabbana ghalabat 'alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna zalimun. Di sini mereka mengakui bahwasanya mereka telah bersalah. Ya Allah, keluarkanlah kami dari api neraka ini. Kami memang telah bersalah. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu bisa saja mengeluarkan mereka dari api neraka, tetapi mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengeluarkan mereka? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala khsa'u fiha wa la tukallimun innahu kana fariqum min ibadi yaqulun rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin." Sesungguhnya kata Allah, dahulu ada sebagian hamba saya mengatakan, wahai Rabbku, kami beriman, ampunilah doa kami dan sayangilah kami. Kemudian Allah mengatakan,
fattakhadhtumuhum sikhriyan hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Maka kalian menjadikan mereka itu bahan cemoohan, bahan olok-olok dengan mulut kalian, dengan perbuatan tangan kalian. Wa kuntum minhum tadhakun, dan kalian dahulu menertawai mereka. Allah kemudian melanjutkan, inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Sekarang saya memberikan mereka balasan dengan kesabaran mereka. Bima sabaru, balasan surga untuk kesabaran mereka. Annahum humul faizun, bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang menang, sedangkan orang-orang yang kalian berada di dalam neraka itu adalah orang-orang yang kalah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan mereka itu agar mereka, Allah Subhanahu wa taala tidak mengeluarkan mereka yang berada di dalam neraka itu agar mereka yang berada di dalam surga itu merasa puas. Dahulu mereka menyiksa, sekarang mereka melihat bagaimana orang-orang itu disiksa dengan siksaan yang serupa di dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala saking adilnya, ketika ada seekor kambing menanduk kambing yang tidak bertanduk, maka Allah menghidupkan mereka kembali, kambing yang pertama dan kambing kedua, kemudian menyuruh kambing ini untuk menanduknya. Itu antara kambing. Bagaimana dengan antara manusia? Maka bersabarlah, jangan cepat-cepat. Apabila kita dianiaya, disiksa oleh orang lain, kita meminta atau kita berkeinginan untuk melihat balasan Allah Subhanahu wa taala atas mereka itu di surga, di dunia. Enggak, nanti bisa jadi Allah Subhanahu wa taala balas mereka di dunia, dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka nanti di akhirat, dan itu sebenarnya lebih memuaskan hati orang-orang mukmin yang disiksa daripada apabila mereka langsung diazab di dunia. Hadza wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.